Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sutihat dengan NIM 1914288, jurusan Perbankan Syariah semester 6. Di sini saya akan menjelaskan studi kasus penyelesaian sengketa melalui arbitrase syariah di Indonesia dengan mata kuliah arbitrase syariah. Salah satu tugas ujian tengah semester dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Dr. Haji Syaiful Bahri, SAG, MM. Langsung saja, mekanisme penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui arbitrase syariah. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional dalam kajian pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Kompetensi peradilan agama dalam perkara ekonomi syariah telah memunculkan berbagai konferensi yang dipicu oleh perbedaan sudut pandang dan kepentingan dalam menafsirkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah pertama melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang peradilan agama, terutama dalam hal kewenangan peradilan agama, terutama dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah. Pada dasarnya kewenangan terbagi menjadi dua, yaitu kewenangan absolut. Kewenangan absolut adalah kekuasaan dan kewenangan mengadili menyangkut pembagian kekuasaan antara badan peradilan atau kekuasaan dan wewenang mengadili yang diberikan kepada masing-masing pengadilan di lingkungan badan peradilan yang berbeda. Dua, kewenangan relatif. Kewenangan relatif berbicara mengenai pengadilan negeri yang mana kewenangan untuk mengadili suatu perkara. Kewenangan absolut peradilan agama menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang peradilan agama adalah kewenangan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, termasuk di dalamnya perbankan syariah. Arbitrase syariah dalam literatur sejarah hukum Islam, arbitrase lebih identik dengan istilah tahkim atau hakam. Istilah ini secara literal berarti mengangkat berbagai wasit atau juru damai. Sedangkan secara terminologi, definisi yang dikemukakan dalam mazhur, menurutnya tahkim atau hakam adalah pengangkatan seorang atau lebih sebagai wasit atau juru damai oleh dua orang atau lebih yang bersengketa, guna menyelesaikan perkara yang mereka perselisihkan secara damai. Berbagai pengertian arbitrase di atas menunjukkan adanya unsur-unsur yang sama, yaitu yang pertama, adanya kesepakatan untuk menyerahkan penyelesaian sengketa baik yang akan atau yang telah terjadi kepada seseorang atau beberapa orang untuk pihak ketiga di luar peradilan umum untuk diputuskan. Yang kedua, penyelesaian sengketa yang bisa diselesaikan adalah sengketa yang menyangkut hak pribadi yang dapat dikuasai sepenuhnya, khususnya di sini dalam bidang perdagangan, industri, dan keuangan. Yang ketiga, putusan tersebut akan merupakan putusan akhir dan mengikat atau final and binding. Meskipun telah ada lembaga peradilan, seringkali lembaga arbitrase menjadi alternatif untuk menyelesaikan suatu sengketa. Yang selanjutnya, mekanisme penyelesaian sengketa bisnis syariah melalui arbitrase syariah. Penyelesaian sengketa bisnis melalui mekanisme ADR dalam bentuk konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli atau melalui mekanisme arbitrase
banyak dipilih oleh para pihak yang berselisih karena beberapa alasan, diantaranya yaitu kesukarelaan dalam proses, prosedur cepat, rahasia, hemat waktu, hemat biaya, keputusan non-yudisial, fleksibel dalam perancangan cara-cara penyelesaian sengketa, win-win solution, tetap terpeliharanya hubungan baik antara pihak yang bersengketa. Para arbiter adalah orang-orang yang memiliki keahlian dan putusan arbitrase bersifat final serta mengikat para pihak. Selain itu, tidak ada kemungkinan banding dan sanksi terhadap keputusan arbitrase. Arbitrase syariah sebagai alternatif penyelesaian sengketa di lembaga keuangan syariah mempunyai tujuan, yaitu yang pertama, memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa-sengketa muamalat atau perdata yang timbul dalam bidang perdagangan, industri, keuangan, dan jasa lainnya. Menerima permintaan yang diajukan oleh para pihak dalam satu perjanjian tanpa adanya suatu sengketa untuk memberikan suatu pendapat yang mengikat mengenai suatu persoalan berkenaan dengan perjanjian tersebut. Sedangkan yurisdiksi Bayasyarnas berdasarkan pasal atau anggaran dasar Yayasan BAMUI meliputi yang pertama, penyelesaian sengketa yang timbul dalam hubungan perdagangan, industri, keuangan, jasa, dan lainnya, di mana para pihak sepakat secara tertulis untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada Basyarnas sesuai dengan prosedur pengaturan yang berlaku. Yang kedua, memberikan suatu pendapat yang mengikat tanpa adanya suatu sengketa mengenai persoalan berkenaan dengan perjanjian atas permintaan para pihak. Mekanisme penyelesaian sengketa bisnis syariah selain ADR dan arbitrase syariah dapat pula melalui jalur pengadilan agama berdasarkan revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama tanggal 26 Maret 2006 yang lalu. Kewenangan peradilan agama yang semula bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang ada perkawinan, ada kewarisan, wasiat dan hibah, wakaf dan sodakoh. Sekarang ini kewenangannya diperluas dalam bidang lembaga keuangan syariah meliputi perbankan syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, obligasi syariah, dan seterusnya. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sustihat dengan NIM 1914288, jurusan Perbankan Syariah semester 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyelesaian sengketa bisnis syariah pada akad mudharabah dengan mata kuliah arbitrase syariah. Salah satu tugas ujian tengah semester dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Dr. Haji Syaiful Bahri, SAG MM. Baik, yang pertama pengertian akad mudharabah. Akad mudharabah adalah bagian dari akad kerjasama, namun seringkali mendapatkan porsi bahasaan yang cukup luas. Dikutip dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 115 tahun 2017 tentang pembiayaan mudharabah. Akad mudharabah adalah akad kerja sama suatu usaha antara pemilik modal yang menyediakan seluruh modal dengan pengelolaan atau amil, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam akad. Jadi, akad mudharabah adalah akad kerjasama suatu antara
usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituang dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian kelolaan. Dasar hukum pembiayaan mudharabah adalah terdapat dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 10 yang artinya, apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebarkanlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak, supaya kamu beruntung.